Pagi hari ini saya akan khotbah tentang hidup dari apa kata Tuhan. Katakan, saya mau hidup dari apa kata Tuhan. Matius 4 ayat 4, kita baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita adalah firman Tuhan. Manusia itu diciptakan dengan firman Tuhan. Amin. Bukankah waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berkata dan berfirman dan semuanya jadi? Semua yang Tuhan firmankan pasti jadi dalam hidup kita. Katakan amin. Karena itu, jangan karena kebutuhan, roti bicara soal kebutuhan. Jangan karena kebutuhan kita tidak hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, roti bicara kebutuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Jangan karena kebutuhan kita tidak hidup di dalam kebenaran. Hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Satu kali, Chloe Zoe masih kecil, usia 3,5 tahun. Saya masukkan ke playgroup di Kelapa Gading. Saya nggak sebut brand ya. Di playgroup itu ya namanya Anda tahu kan, anak kecil belajar apa sih? Harusnya kan 3,5 tahun kalau yang ngerti pendidikan, anak-anak belum perlu belajar berhitung dan membaca. 3,5 tahun itu belajar motorik. Supaya mereka tangannya itu bisa lancar, pegang apa gitu loh. Nanti sekolah waktu pegang pensil nggak kaku, tulisannya nggak jelek. Harusnya motorik. Terus fungsi otak, diajak bermain ya kan? Disuruh milih merah atau biru, suruh masukin ring-ring. Harusnya normal dan fun. Waktu pengambilan rapot, playgroup ada rapot. Saya dibilangin gini sama kepala sekolah yang sekaligus yang mengelola sekolah itu. Dia bilang gini, maaf anak ibu nggak naik kelas. Chloe Zoe, kenapa saya tanya? Anak ibu maaf ya, kurang cerdas katanya gitu. Saya kaget, kenapa anak saya kurang cerdas? Ya nggak bisa, ini nulis anak-anak dari playgroup udah dibikinin PR, nulis hitung. Masa anak sekecil itu sudah harus nulis, udah harus ngitung. Nih mama-mama yang ngedidik anaknya dari kecil terus bangga. Wah, anak gua 4 tahun udah lancar nulis. Anda nggak ngerti pertumbuhan otak berarti. Anak tuh nggak boleh dipaksa terlalu dini. Nggak heran SMA pengen bunuh diri. Udah stres. Firman Tuhan bilang hidup kita ini ada musimnya. Segala sesuatu ada waktunya. Khotbah 3:11. Jangan dari kecil-kecil. Sebenarnya yang pengen bangga tuh orang tua. Padahal itu kesalahan fatal. Mana ada playgroup harus bisa lancar baca tulis dan berhitung. Dan kalau anaknya bisa, bangganya luar biasa. Anak gue pintar. Makannya sarang burung, salmon terus. Saya kasih tahu, itu nggak benar. Orang yang dari kecil udah dipaksa belajar bener-bener, gedenya main terus. Karena usia bermain bukan belajar. Saya mau tanya, di dalam hidup kita, kapan kita nggak punya tanggung jawab? Kapan coba? Ya waktu kita masih balita. Balita tuh nggak punya tanggung jawab. Mau makan, mau minum, mau BAB tinggal wah. Bener gak? Seumur kita hidup, kalau nggak pernah istirahat kerja terus, capek nggak? Makanya kita kelelahan. Karena di waktunya kita main, kita nggak main, kita kerja terus. Coba Anda kerja nggak pernah holiday, exhausted nggak? Nah ini anak-anak. Ini pasti banyak orang tua yang nggak setuju sama saya. Saya kasih tahu kebenarannya. Keliru. Ketemu psikolog kalau nggak percaya. Lah waktu anak saya dibilang bodoh, jadi nggak naik kelas. Waduh, saya ketawa dalam hati. Wah, sekolahnya nggak bagus nih. Saya pindahin anak saya ke sekolah Kristen yang lain. Ini kan sekolah Kristen. Makanya jangan kemakan merek sama bayar mahal. Terus Anda berpikir, sekolah bagus nih. Kasihan anakmu. Saya nggak mau sebut brand lagi. Saya sebelum pandemi diundang sama sekolah-sekolah yang punya nama di Jakarta ini. Saya nggak sebut deh. Untuk ngajarin anak-anak mereka yang terkenal cerdas itu, bagaimana ngerti tata krama dan menghargai orang. Pikirin, anakmu pintar tapi nggak sopan santun. Anakmu pintar tapi nggak menghargai orang. Pintar sih, tapi LQ, love quotient-nya 0. Nggak peduli orang lain, kejam. Pembantu ditabokin, dijenggutin. Oh my God, you are building monster generation. Yang paling penting tuh anak-anak dari kecil diajarin tuh bukan cuma akademis, tapi karakter, faith, love, how to love people, how to care for others. Jangan mendang rendah orang. Makanya papa mama jangan kejam, jangan suka bentak-bentak pembantu depan anak. Itu teladan yang jelek. Gak heran anakmu kejam sama pembantu. Gak senang pembantunya digampar, keplak. Pasti mamanya gitu juga. Waktu
Itu saya diingatkan Tuhan kemarin itu soal Chloe Zoe ini. Tuhan bilang gini, kalau ada orang yang berkata buruk tentang kita dan anak-anak kita, jangan aminkan. Karena kita tidak hidup dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Amin. Waktu anak saya dibilang bodoh dan tidak naik kelas, saya pindahin sekolah. Aman-aman aja. Fun, bermain, berdoa, bagus sekolahnya. Meskipun kecil, tidak terkenal. Anak saya belum 18 tahun udah S1, pintar gak kira-kira? Semua bilang, masih kekecilan loh. Kok udah dikuliahin? Kalau dia mampu? Anak saya masuk akselerasi. Belum 18 tahun udah S1. Kalau dia on pasti gak bisa. Kan gitu. Jadi saya gak percaya sama omongan kepala sekolah yang bilang, anak ibu gak naik kelas. Orang kalau sembarangan mengutuk Anda pun, Anda jangan aminkan, langsung tolak dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, Amsal 26 ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berapa banyak mama-mama yang suka kalau marah tuh nyumpain anak sendiri. Awas lu kurang ajar sama mama, liatin kalau lu melahirin setengah mati gitu. Saya tolak dalam nama Yesus. Lu liatin lo. Lu lebih kere nanti lu dari gue gitu-gitu. Tolak dalam nama Yesus. Mau orang tua, mau siapapun yang ngutuk Anda, tolak itu dalam nama Yesus. Lepaskan berkat buat anak-anakmu, buat menantumu. Lepaskan berkat, biarpun sifatnya tidak baik, kamu ucapkan berkat. Karena akan terjadi sesuai perkataanmu. Amin. Mantuku lemah lembut, mantuku sayang aku, mantuku rajin ngasih duit. Gitu dong. Suamiku lemah lembut, suamiku sayang aku, suamiku setia, cinta mati sama aku, tidak akan selingkuh. Di mata dia aku tercantik, yang lain kayak wewe gombel. Loh, ibu-ibu saya ajarin, daripada ngeluh, daripada Anda nuduh-nuduh suami selingkuh, ucapkan berkat. Suamiku terbaik, suamiku paling murah hati, suamiku takut Tuhan. Doainnya jangan lagi melek, tunggu dia tidur. Kalau dia lagi melek, dia tersinggung. Apa maksud lo? Jadi kalau pasangan kita yang kurang baik, lagi bobok, doain. Jangan malah, dia orang selingkuh gak sih? Jangan gitu. Didoain dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan ada dalam hatinya. Dia hanya mengasihi aku dan anak-anakku. Tidak bisa ke lain hati selain aku. Saya ini berkatin suami saya seumur-umur saya. Saya bilang gini, suamiku akan jadi laki-laki yang perhatian sama istri. Akan jadi bapak yang baik buat anak-anak. Akan jadi suami yang setia buat aku. Suami yang tanggung jawab sama aku. Tidak kasar tapi lemah lembut. Wah, terjadi semua saudara. Terjadi semua. Firman yang menghidupkan. Kadang orang tuh lebih sok pinter dari Tuhan. Saya pernah dengar ibu-ibu pergi refleksi. Saya gemes sama tukang refleksi, sok-sok banget ya. Ini bagian perut. Kan saya paling gak kuat di refleksi. Dipencet bagian manapun sakit. Bayangin apa yang mereka bilang. Ibu punya sakit mah. Pencet sini lagi. Ibu ada sakit kepala. Sini lagi. Ada pencernaan. Apa sih lu? Tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus, saya bilang. Udah lu jangan pencet-pencet kaki gua. Ngurut-ngurut aja. Saya paling gak suka direfleksi. Menyiksa. Kalau suami saya mau dipencet bagian mana gak ada sakitnya. Udah pakai sikut. Dia. Hebat suamiku. Kita ini bumi dan langit. Makanya aku cinta kamu ya. Haleluya. Jangan percaya omongan teman. Firman Tuhan berkata dalam Mika 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Kadang di hidup kita ini, kita lebih dengerin omongan teman daripada Tuhan. Saya kasih tahu, perkataan Tuhan itu yang satu-satunya paling bisa dipercaya. Bilangan 23 ayat 19, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Sama-sama yang keras. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan itu kalau janji sama kita, dia setia. Janji Tuhan gak pernah gagal. Jangan lebih percaya omongan pejabat atau orang kaya. Saya kasih tahu, saya sama Pak Jojo udah dijanji-janjiin sama orang kaya tuh udah bolak-balik. Mazmur 118 ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Firman Tuhan yang bilang, Jo, kamu kalau butuh apa-apa, ini telepon saya. Konglomerat di Jakarta, konglomerat se-Indonesia. Saya sebut, Anda langsung, pernah bantu kita? Pernah nabur buat tangan pengharapan? Mau tahu enggak?
Tidak pernah. Orang tuh kalau mau bantu nggak usah janji, nggak usah nunggu minta, bantu aja, betul nggak? Dia lihat Jojo khotbah terus presentasi tangan pengharapan, langsung kasih nomor handphone. Kan jarang ya konglomerat mau ngasih nomor HP, bener nggak? Bu Heni aja songong ya kan. Saya bilang, Jo, jangan pernah minta apa-apa. Pantang, nggak boleh ya, nggak boleh WA orang. Bisa tolong nggak bantu saya? Jangan. Doa, Tuhan jawaban kita. Suami saya pesenin, nggak usah ladenin, jangan pernah minta apa-apa, sepeser pun. Orang kalau niat bantu nggak perlu janji langsung kasih. Ada orang yang ngasih malah nggak banyak ngomong tuh, yang nggak ngasih ngomongnya lebih gede. Udah nggak ngasih marahnya lebih banyak. Galakan dia. Jangan pernah ngandalin. Langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan bukan ramalan.